Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Syafitri dengan nomor induk siswa 2410117220023. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas podcast yang membahas tentang hasil observasi kami di salah satu sekolah negeri di kota Banjarmasin. Nah, di sana pada saat itu kami ditugaskan untuk melakukan observasi, kemudian membuat sebuah laporan tentang hasil observasi kami di salah satu sekolah menengah pertama negeri di kota Banjarmasin. Nah, pada saat itu saya bersama 8 orang rekan saya ditugaskan untuk mengobservasi sekolah tersebut. Kemudian hal apa saja yang kami observasi di sana? Nah, ketika berada di sana itu kami mengobservasi teori-teori pendidikan yang diterapkan dalam metode pembelajaran yang ada di sana. Nah, ketika itu saya bersama salah satu rekan saya pergi ke sekolah untuk meminta izin dengan membawa surat izin observasi begitu kan ya, dan menghadap ke wakasek mereka, wakasek kesiswaan gitu. Nah, kemudian ketika di sana itu mereka mengatakan bahwa guru yang bersedia ini hanya ada 4 orang gitu, guru yang bersedia, sedangkan guru-guru lainnya itu sedang melayani anak-anak PKL dan mahasiswa-mahasiswa lainnya yang juga melakukan penelitian di sekolah tersebut. Nah, karena terbatasnya guru yang bisa membantu kami untuk melakukan observasi ini, yang bersedia untuk diwawancara, yang bersedia untuk ditanya-tanyai, dan juga diobservasi ketika beliau sedang mengajar di kelas tersebut. Nah, kemudian kami katanya hanya tersedia 4 guru yang bersedia. Kami itu pada saat itu adanya berdelapan. Kemudian kata kami, oke lah katanya. Jadi kami dalam satu sekolah itu, 2 orang dari kami itu meneliti 1 guru dalam satu ruangan kelas tersebut. Dan kebetulan juga pada saat itu suasananya itu sedang mendekati ulangan tengah semester, tengah atau akhir gitu, tengah atau akhir semester. Dan kemudian katanya kayak, ya udahlah gitu, nah nggak apa-apa. Jadi kemudian kami itu pada saat itu kami mengobservasi ke sana ya kan. Pada saat kami masuk ke kantor itu, ini salah satu hal yang unik ya Pak. Para guru-gurunya itu sedang mereview hasil shopping belanja sepatu gitu. Nah, di sini kayaknya guru-guru itu ngobrol kan ya di kantor. Terus kayak, sepatunya bagus nih gitu. Ya ini lebih cocok sih sama kamu gitu. Terus dari sana saya walaupun sebelum penelitiannya berjalan pada saat itu, walau kami hanya meminta izin, kami sudah mendapat gambaran bahwa kalau sekolah ini tuh memiliki environment work atau lingkungan kerja yang positif gitu, nggak kayak toksik atau gimana, kayak semuanya saling support, saling kasih opini dan pendapat, and they're also having fun like that. Nah, kemudian pada saat itu terus bapaknya bilang kayak, ya udah nanti Jumat udah boleh mulai observasi kok, kata bapaknya. Nah, kemudian pada saat itu kami bilang, terima kasih banyak Bapak, katanya kami. Kemudian setelah kami meminta izin, kami tidak langsung kembali ke kampus pada saat itu. Kami jajan di kantin, di salah satu kantin yang ada di sekolah tersebut. Nah, pada saat itu teman aku bilang nih, temanku ini yang salah satu alumni dari sekolah tersebut bilang kayak, yang ini burgernya enak nih katanya. Terus saya di sana beli burger tersebut bersama teman saya. Terus kami jajan di sana, jajan burger, es, bahkan pada saat itu kami sempat juga memesan mie instan di sana. Karena lapar dan tidak tahan, jadi ya kami memesan mie dan makanan-makanan beberapa lainnya. Di sana ketika saya mencoba burgernya itu sangat enak gitu. Ya. Dan kemudian saya alami di sana, guru-gurunya juga ramah ketika teman saya menyapa seperti, ibu, kamu yang alumni dulu itu yang angkatan berapa gitu, katanya ke teman saya. Nah, kemudian pada saat itu setelah makan-makan kami pulang dan dimulailah observasi kami pada hari Kamis 20 November 2024. Nah, di sana itu ketika kami melakukan observasi, semuanya serentak pada tanggal itu, hanya saja jamnya itu yang berbeda-beda.
Kami kan berdelapan, jadi sepasang dari kami itu melakukan observasinya itu di jam yang berbeda-beda. Ada 2 rekan kami yang melakukan observasi di pagi hari, ada juga yang pagi menjelang siang, sedangkan kami itu mendapatkan jam yang paling terakhir, yaitu jam siang gitu. Itu pun jadwal mata pelajaran yang paling terakhir dari jam 1 atau jam 13.00 sampai dengan jam 14.22. Nah, 14.22 itu hampir setengah 3 kan ya. Nah, di sana itu seharusnya pembelajaran itu sudah berakhir. Nah, kemudian sesampainya kami di sana itu, ibu gurunya ini bilang seperti ini, "Nak," katanya, "ini sebenarnya nggak ada pembelajaran materi yang terlalu gimana gitu. Soalnya kami mau ngambil nilai aja buat ulangan gitu, nilai praktek," kata ibunya. Nah, ibunya ini adalah guru seni budaya yang mengajar pelajaran seni budaya di sekolah tersebut. Kemudian itu ibunya bilang kan gitu. Terus kami bilang, "Oh iya, gak apa-apa Bu," kata kami. Terus yaudah kami masuk nih ke sana. Tok, assalamualaikum. Pas kami masuk itu, di samping kelas itu ada kayak rak sepatu gitu berjajar. Jadi semua siswa itu sebelum masuk kelas harus lepas sepatu gitu supaya kelasnya itu tidak kotor, dan juga kalau siswa piket pun membersihkannya itu tidak terlalu susah gitu. Nah, ketika kami masuk di sana, kami lepas alas kaki, kami taruh di rak sana. Kemudian, "Iya, silakan masuk," kata ibunya. Terus di sana kami udah disiapkan 2 bangku untuk anak-anaknya, untuk kami mengobservasi anak-anak di sana. Anak-anak siapkan bangku katanya. Terus disiapkan 2 bangku buat kami dudukkan belakang gitu. Terus anak-anak itu lihatnya kayak bingung, kayak, "Wah, apa ini? Apa ada kakak PKL yang mau ngajar apa-apa kan gitu." Tapi sayangnya kita nggak ngajar, kayak kita hanya observasi gitu. Tapi kayaknya anak-anak tuh kayak excited banget gitu. Nah, mungkin mereka mikirnya kayak, "Oh, kalau kakak PPL masuk gak jadi nih ambil nilai," gitu. Kayak wajah-wajah mereka tuh menunjukkan hal seperti itu gitu, kayak excited, "Wah, gak jadi ambil nilai, gak jadi ambil nilai," gitu. Nah, kemudian pas kami masuk ke sana ya kan, ibunya bilang, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," pakai salam seperti biasa. Kemudian, "Anak-anak," katanya, "jangan lupa sesuai perjanjian hari ini ada apa," kata beliau. "Ambil nilai," kata anak-anak gitu ya kan, namanya anak SMP, sekolah menengah pertama gitu, masih kecil-kecil lucu gitu. Terus ternyata tugas ambil nilainya itu mereka ngehafalin lagu Balonku Ada Lima, tapi dimainkan pakai alat musik recorder gitu. Nah, di sana anak-anak kayak, "Wah, aduh, belum siap Bu," katanya seperti itu. Nah, di sana ibunya bilang, "Udah siap atau belum?" "Belum," katanya. "Ya udah, Ibu kasih waktu 10 menit deh buat latihan," kata ibunya gitu. Terus anak-anak ini senang kan, "Ya latihan dulu," gitu, nggak langsung ambil nilai deng gitu. Jadi pas diambil nilai kan 10 menit nih, belum ambil nilai 10 menit, mereka masih main latihan kayak gimana nih mencetnya bla bla. Terus di sana teman-temannya pada diskusi juga ya kan, senang tuh. Kemudian pas bernilai nih, soalnya itu pakai absen random pick gitu. Jadi ibunya buka buku absen, terus nunjuk kayak, "Wah, si Fahri gitu, maju kamu." "Ya, maju katanya. Terus niup recorder gitu. Nah, pas mainnya itu diiringi pakai instrumen. Nah, musik instrumennya itu disetel pakai speaker atau pengeras suara gitu. Jadi diputerin tuh instrumen lagu Balonku kayak teng 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 gitu. Nah, kemudian jadi supaya kayak tempo sama nadanya itu sama semua gitu, semua siswa itu rata, kayak nggak ada yang kecepatan, nggak ada yang kelambatan karena ada musik pengiringnya di sana. Jadi ketika itu saya ada bersama rekan saya duduk kan ya, wah asik nih, kayak mau balik lagi ke masa SMP gitu. Nah, kemudian di sana itu kami duduk memperhatikan gitu. Terus ibunya itu kayak, "Oh, ini salah nak," katanya, kayak mencet recordernya itu.
Kalau gak mau suaranya sumbang atau gimana gitu pas dipencet kayak gitu, itu semua lubangnya harus ditutup benar-benar gitu supaya nada yang diinginkan itu muncul gitu. Kan masih ada tuh anak-anak yang takut gemetaran ya kan, oh belum siap bu, terus tangannya gemetar terus main suling, terus ibunya bilang kayak oh gak apa-apa nak, tenang aja katanya. Nah ibu gurunya itu menenangkan anak-anak yang ada di sana gitu, walaupun mereka gugup atau apa, beliau bilang kayak oh relax aja, santai aja kok mainnya gitu. Terus anak-anak main ya kan, ada yang masih gugup, ada yang pede-pede aja gitu. Terus ruangan kelas itu kayak macam-macam karakteristik siswanya itu, kayak dalam satu ruang kelas itu pasti ada yang pendiam, ada yang suka ngomong, ada yang suka menyendiri, ada yang suka main sama teman-temannya. Nah semua itu juga kelihatan sama halnya ketika kita masih sekolah gitu. Ada yang suka diskusi, ada yang suka latihan sendiri gitu. Kemudian kalau gurunya itu selalu mengawasi siswa gitu. Kan ada aturan dalam kelas tuh mereka pakai kayak gak boleh main HP pas lagi jam pelajaran gitu. Dan jangan terlalu berisik ngobrol kalau sama temennya. Karena takutnya suara orang yang praktek di depan itu nggak kedengaran gitu. Jadi kemudian pada saat itu ada salah satu siswa yang lagi main HP gitu, lagi santai-santai banget main HP. Terus beliau tuh negur kayak, nanti jangan main HP ya, kalau main HP nanti nilainya dikurangi 12 kata beliau. Nah di sana tuh udah ada kayak penerapan teori behavioristik gitu, tentang larangan, reward, atau punishment and reward especially. Nah di sana berarti kalau ada anak yang melanggar peraturan itu mendapatkan hukuman seperti pengurangan nilai atau apa, sedangkan anak yang dapat melakukan praktek dengan benar, rajin, disiplin gitu, itu akan mendapatkan pujian kayak wah bagus banget cara mainnya gitu. Nah di situ sudah dapat terlihat kayak teori behavioristik atau teori ya penerapan punishment and reward di dalam kelas seperti itu. Nah di sini yang kami amati itu adalah anak-anak kelas 7 pada saat itu. Tapi kan di SMP itu ada kelas 7, ada kelas 8, dan ada juga kelas 9. Nah, anak yang kami teliti ini kan anak yang paling kecil tuh, yang paling kecil di sekolah itu, yang paling muda, kelas 7 gitu. Anak-anaknya masih ya rame-rame kayak masih ngobrol sama temen-temennya. Kemudian di sini kita sebanyak lihat dari hasil observasi itu kayak penyajian materinya bagaimana gitu, pembukanya bagaimana. Nah selain praktek tadi, ibu guru itu juga ada menjelaskan kayak beberapa materi yang sebelumnya gitu, kayak oh kalau nada ini mencetnya harus seperti ini, ingat nggak pembelajaran sebelumnya gitu. Masih ada mengulang-ulang apabila siswa tersebut lupa dengan pelajaran yang sebelumnya. Kemudian untuk metode pembelajarannya itu kan penjelasan berupa praktik gitu, supaya kita tuh melihat hasil nyatanya dari siswa belajar tersebut. Apakah siswa itu benar-benar memperhatikan ketika jam pelajaran, apakah siswa itu benar-benar menerapkan ilmu yang diterapkan dalam praktek bermain recorder tersebut atau tidak, dan hasilnya itu akan terlihat pada hari itu, pada hari pengambilan nilai. Nah, kemudian untuk penggunaan bahasa, di sana itu gurunya itu masih tercampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Banjar atau bahasa daerah tempat. Nah, di sana itu gurunya masih mainly is using Indonesian, masih kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia, enggak sepenuhnya Banjar gitu, enggak setengah-setengah atau gimana, masih kebanyakan bahasa Indonesia, tapi masih ada Banjar-Banjar yang kecampur di dalam situ. Tapi kayaknya anak-anak di situ kayak paham aja gitu, bukan menjadi masalah besar. Mungkin akan menjadi masalah apabila ada siswa yang dari luar Kalimantan atau siswa yang tidak bisa berbahasa Banjar, itu mungkin akan kesulitan apabila mencerna penjelasan dari guru tersebut. Nah kemudian untuk gerak dan gestur ya kan, gurunya itu ekspresif. Mungkin karena beliau adalah seorang guru seni budaya,
seni budaya itu kan mengharuskan seseorang untuk ekspresif, penuh dengan gestur, apalagi kalau kayak seni pertunjukan dan sebagainya. Nah, guru seni budaya ini sangat full gestur. Ketika beliau menjelaskan, beliau itu memakai tangan, gerakan seperti ini, mencontohkan, memperagakan dengan baik dan benar gitu. Agar tidak ada guru yang kayak monoton kayak permisi siswa-siswa pada saat ini kita tanpa ada gestur tangan. Ya, alhamdulillah yang kami temukan itu gurunya ekspresif dan sering menerapkan gestur dalam pembelajaran. Nah, kemudian cara memotivasi siswa. Cara beliau dalam memotivasi siswa ini itu sangat bagus menurut saya. Kan pada saat pengambilan nilai itu siswa-siswa itu pada gugup, pada takut kan, wah gimana nih kalau aku nggak bisa, aku dilihatin sama teman-teman sekelas gitu kan, pasti mikirnya. Nah, ketika guru ini notice tangan siswa itu gemetar saat megang recorder seperti ini, gurunya itu bilang kayak, gak apa-apa nak, jangan gemeter, relax aja, kata beliau. Nah, di situ beliau itu udah bisa kayak memotivasi siswa agar jangan gugup, santai aja gitu. Soalnya kalau kamu gugup kan makin pusing, makin gak konsentrasi, seperti itu. Kemudian untuk teknik bertanya, nah gurunya ini selalu nanya kan kayak, oh udah siap belum nih gitu. Nah, kayak enggak semerta-merta kayak, oh siap belum siap, kalian harus ulangan langsung gitu. Tapi gurunya ini nanyain dulu kayak, oh kalian udah siap atau belum? Kalau belum, latihan dulu 10 menit, gak apa-apa, seperti yang sebelumnya tadi. Kemudian untuk teknik penguasaan kelas, menurut saya guru yang mengajar pada saat itu cukup baik. Pertama, suara beliau itu sangat nyaring. Saya sebagai observer yang duduk paling belakang itu dapat mendengar suara beliau dengan sangat nyaring gitu. Beliau juga mengamati dengan cermat setiap gerak-gerik siswa, kayak enggak terlalu abai terhadap siswa-siswa lain, walaupun beliau sedang menangani salah satu siswa yang praktek di depan ini, tetapi beliau tidak abai kepada siswa yang lain, seperti itu. Dan ketika ada siswa yang melanggar peraturan pun, beliau dengan tegas bilang kayak, jangan main HP gitu, nanti nilainya dikurangin atau apa dan sebagainya. Ada juga siswa yang lagi jalan-jalan tuh terus ngobrol sama temennya, namanya anak kecil kan, terus ibunya bilang kayak, jangan jalan-jalan, jangan ganggu temennya, belajar sendiri-sendiri gitu. Diskusi boleh tapi jangan nyaring, jangan mengganggu temennya yang sedang praktik di depan. Nah, untuk penggunaan media itu gurunya itu kan menggunakan speaker sebagai instrumen pengiring ya kan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian cara evaluasi. Nah, gurunya ini menjelaskan hasil praktek kepada siswa, kayak enggak kayak, oh yaudah praktek nilai, terus nilainya nggak diketahui oleh siswa atau siswanya nggak tahu salah benarnya di mana gitu, nggak seperti itu. Nah, gurunya ini ketika siswa sedang praktek gitu, terus setelah selesai praktek itu gurunya bilang, oh nggak apa-apa, tapi tadi temponya agak kelambatan sedikit, tapi mostly nada yang dipencet itu udah benar dan masih bisa nyambung sama lagunya gitu, walau temponya sedikit kurang dari instrumen yang ada gitu. Kemudian gurunya juga mengoreksi, oh ketika mencet nada do tadi kamu itu kebuka yang di sininya, jadinya nadanya itu sumbang, jadi harusnya kayak gini mencetnya, gini-gini, kata guru. Nah, kemudian pada bagian pemberian kuesioner, nah kami di sini itu melakukan 3 metode observasi atau penelitian. Yang pertama itu adalah metode observasi langsung atau penelitian langsung ke tempat yang diobservasi. Yang kedua itu ada pemberian kuesioner. Selain penelitian langsung, kami itu juga melakukan penelitian dengan memberikan kuesioner kepada anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Dan yang kemudian yang ketiga itu adalah dokumentasi. Nah, di sini itu kita akan memasuki pembahasan pemberian kuesioner. Nah, kuesioner ini dibuat dari 10 pertanyaan. 10 pertanyaan diberikan kepada sejumlah 43 responden, seperti itu. Nah, mengapa 43? Walaupun di dalam kelas yang kami teliti itu hanya terdapat 30 siswa. Pada saat kami melakukan penelitian itu hanya terdapat 28 karena ada 2 orang yang sedang sakit atau izin, seperti itu. Nah, mengapa hasilnya itu 43? Sebab kuesionernya ini tidak hanya kami berikan kepada kelas yang kami observasi atau kami teliti, tetapi juga kepada kelas-kelas yang diteliti oleh rekan-rekan kami gitu. Nah,
Kemudian dari 10 pertanyaan ini disusun untuk mengukur seberapa jauh atau seberapa dalam teori-teori pendidikan itu diterapkan dalam metode pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Nah, hasil dari kuesioner ini didapati sebanyak 62,7%. Hasilnya itu diisi oleh kelas yang kami teliti, dan berarti itu mostly mengacu pada metode pembelajaran yang diterapkan pada kelas yang kami teliti, seperti itu. Nah, yang pertama itu kami mengukur implementasi konsep pendidikan menurut Paulo Freire. Nah, pendidikan yang membebaskan adalah sebuah metode pendidikan yang peserta didik bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, Freire ini mengatakan bahwa pendidikan itu suatu kebebasan, peserta didik itu dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Berarti yang mana apabila yang berperan aktif itu adalah guru, hanya komunikasi satu arah seperti itu dinyatakan tidak efektif menurut Paulo. Nah, di sini saya ingin mengukur tingkat kebebasan tersebut, apakah siswa itu dibebaskan untuk memilih cara belajar yang menyenangkan atau tidak bagi mereka, seperti itu. Nah, di sini kami menanyakan hal tersebut. Kemudian didapatkan sejumlah 95,3% siswa itu menyatakan bahwa mereka memiliki kebebasan dalam memilih metode yang mereka inginkan, mereka senangi, seperti itu. Sedangkan 4,7 lainnya itu menyatakan tidak memiliki kebebasan dalam memilih metode pembelajaran yang mereka inginkan. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan kedua, yaitu kuesioner kedua ini mencari tahu tentang bentuk pengajaran seperti apa yang paling sering diterapkan dalam kelas. Nah, pernyataan ini dibagi menjadi 4 opsi jawaban, mulai dari yang sangat menerapkan metode pendidikan gaya bank dengan penjelasan materi didominasi berorientasi pada guru, atau melibatkan siswa sebagai objek yang aktif dalam pembelajaran, mengungkapkan pendapat, bertukar ilmu pengetahuan kepada sesama. Kemudian bentuk yang paling sering diterapkan di dalam kelas yaitu adalah penjelasan materi oleh guru, disusul dengan diskusi bersama-sama, kemudian tugas kerja kelompok, dan yang terakhir yaitu latihan soal mandiri. Di sini persentasenya sudah ada, yaitu hasilnya 67,4 menyatakan pembelajaran adalah penjelasan materi oleh guru, disusul 16,3% tugas kerja kelompok, kemudian 9,3 latihan soal mandiri, dan yang paling kecil itu adalah diskusi bersama sebanyak 7% suara. Nah, kemudian kita move ke soal ketiga, itu yang mencari tahu intensitas penggunaan media pembelajaran seperti PPT, video materi, ilustrasi, atau alat peraga pendidikan lainnya. Nah, jawaban ini dibagi menjadi 4 opsi, yaitu ya, sangat sering, kadang-kadang, hanya sekali, dan tidak pernah. Nah, soal itu diberikan kepada 43 responden tadi, yang hasilnya 72,1%. Mayoritas menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran berlangsung kadang-kadang dalam kelas. Kemudian sebanyak 20,9% lainnya menyatakan bahwa kelas sangat sering menggunakan media pembelajaran. Sedangkan 7% lainnya mengatakan bahwa penggunaan media pembelajaran hanya sesekali. Sedangkan 0% suara pada opsi tidak pernah. Kita akan move pada teori atau konsep pendidikan menurut Neil Planning. Nah, metode pembelajaran visual, auditory, atau kinestik itu kami terapkan juga di sini. Nah, kemudian kami memberikan pertanyaan kepada siswa, apakah gaya belajar mereka itu lebih ke visual, audio, kinestik, atau campuran dari ketiganya. Dan hasilnya di sini menunjukkan bahwa sebanyak 48,8% siswa itu lebih nyaman memahami pembelajaran dengan ketiga kombinasi tersebut, disusul oleh ketiga cara belajar lainnya. Nah, kemudian untuk implementasi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah soal pendidikan karakter. Nah, beliau itu kan mengungkapkan kalau pendidikan karakter, moral, dan perilaku siswa itu juga penting gitu. Nah, di sini kami menanyakan apakah pembelajaran di kelas itu sering mengajarkan tentang pentingnya pendidikan karakter, moral, dan budi pekerti. Nah, kemudian sebanyak 86% siswa itu menyatakan sangat sering, sedangkan 14% lainnya menyatakan kadang-kadang. Kita move kepada implementasi konsep pendidikan menurut Howard Gardner.
Nah, dalam kecerdasan teori majemuknya itu kan dibagi menjadi 9 gitu. Ada linguistik, musikal, logika matematika, spasial, kinestik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensialis. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa mostly atau kebanyakan dari siswa itu memiliki kecerdasan kinestik atau jasmani, seperti itu, disusul dengan kecerdasan-kecerdasan lainnya. Nah, kemudian untuk implementasi konsep pendidikan menurut Daniel Goleman. Nah, Daniel Goleman ini kan mengemukakan bahwa kecerdasan emosi itu adalah kemampuan memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi, mengandalkan dorongan hati, dan tidak berlebih-lebihan dalam kesenangan. Nah, di sini saya ingin mengukur seberapa tinggi tingkat atau kecerdasan emosi yang dimiliki oleh peserta didik di sini. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah Anda terbiasa dalam memotivasi diri sendiri menghadapi masalah dengan tenang dan mengatur suasana hati ketika pembelajaran berlangsung. Nah, 67,4% dari peserta didik itu menyatakan iya mereka terbiasa, sedangkan 32,6 lainnya itu menyatakan iya mereka tidak terlalu terbiasa terhadap hal tersebut. Walaupun pertanyaan ini tidak begitu mengukur tingkat kecerdasan peserta didik, tapi setidaknya dari kuesioner ini kita dapat memiliki gambaran terhadap teori tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah konsep pendidikan menurut B.F. Skinner. Nah, B.F. Skinner ini adalah pemilik dari teori behavioristik. Seperti yang disebutkan sebelumnya tadi, behavioristik itu mengemukakan teori tentang reward and punishment. Nah, di sini pertanyaannya itu adalah apakah pembelajaran di kelas menerapkan aturan seperti memberi hukuman ataupun pemberian nilai plus kepada peserta didik. Nah, 72,1% siswa itu menyatakan iya mereka memiliki atau menerapkan aturan seperti itu. Sedangkan 14% lainnya itu menyatakan tidak ada aturan seperti itu dalam pembelajaran di kelas. Nah, kemudian untuk sesi dokumentasi itu kami dapat simpulkan bahwa sekolah dan kelas ini memiliki tata bangunan yang rapi, bersih. Bahkan dalam satu kelas itu kami menemukan adanya 6 buah kipas angin dalam satu kelas. Nah, kemudian untuk ventilasi atau jendelanya itu kami menemukan ada 12 anak buah jendela tersebut yang dipasang di dalam kelas. Menandakan bahwa sirkulasi udara pada kelas tersebut sangatlah baik, sehingga anak-anak murid pada kelas itu tidak kepanasan, tidak gerah, seperti itu ketika pembelajaran berlangsung. Dan ini adalah menurut saya fasilitas yang sangat memadai, yang sangat cukup atau bahkan lebih dari cukup untuk ada dalam satu kelas tersebut. Nah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.